Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Hello Transformers, welcome to Transformation Church. Kami bersuka cita dapat menjumpai Anda kembali di online Sunday Service hari ini. Doa kami, Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, sehat, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Minggu ini kita akan belajar dari tema yang baru di sepanjang bulan November ini, yaitu Heroes of Faith. Kita akan belajar dari kehidupan tokoh-tokoh iman, perjalanan mereka mengikuti Tuhan, dan prinsip hidup yang bisa kita teladani. Saya percaya kita semua antusias untuk belajar dan mengalami Tuhan lewat tema yang baru ini. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, serta menerima kebenaran firman Tuhan. Happy Sunday Transformers, hari ini kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita mau menyatakan dan kita percaya bahwa ketika Tuhan hadir dalam hidup kita ada sukacita yang sejati, amin. Mari kita memuji Tuhan. Menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Kami mau bersuka Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Kau tak tinggalkan kami, Kau tak tinggalkan. Kau
bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milikmu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Haleluya. Haleluya. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. For nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, it's your presence. Your presence is heaven to me. Let's sing it together. The treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. You're the Redeemer, Redeemer of my past and present wrong. You're the holder of my future days to come. Come on, let's sing and say, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Mari nyanyikan sekali lagi, it's your presence that is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. All my days on earth I will await the moment that I see you face to face. For nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. For nothing in this world will satisfy. Jesus, you are the cup that won't run dry.
janji-Mu Tuhan, kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sukacita kami, damai sejahtera kami, hanya dari-Mu Tuhan, hanya dari-Mu Tuhan, hanya dari-Mu Yesus, hanya dari-Mu. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya dari-Mu. Hanya dari-Mu, hanya dari-Mu Tuhan, kami nyatakan. We're singing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Halo Transformers, welcome to online Sunday service di Transformation Church hari ini. Kita sudah makin mendekati di akhir tahun, kita masuk di bulan yang ke-11 yaitu bulan November, dan tema sepanjang bulan ini adalah Heroes of Faith atau pahlawan iman. Ya, di tanggal 10 November biasanya kita sebagai warga negara Indonesia kita memperingati Hari Pahlawan. Jadi itu mengingatkan kita semua bahwa sama halnya seperti pahlawan yang membela dan menolong sehingga bangsa Indonesia ini bisa akhirnya menerima kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Demikian juga kita bisa belajar dari beberapa orang yang hidupnya boleh menjadi pembelajaran buat kita semua, yang kita sebut sebagai tokoh-tokoh iman atau pahlawan iman yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Kita akan belajar dari pengalaman mereka, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka, tantangan yang mereka hadapi, bahkan prinsip-prinsip hidup yang kita bisa sama-sama pelajari dan kemudian praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga kita juga boleh memiliki kehidupan yang didasari iman yang kuat seperti mereka. Sehingga kalau kita diizinkan seperti mereka untuk menghadapi hal-hal yang mungkin melebihi kekuatan kita menurut hitungan manusia, atau kita harus belajar tentang pertobatan dan kerendahan hati, tentang hal-hal yang harus kita tinggalkan di belakang kita. Nah, ini semua akan kita pelajari sepanjang bulan ini. Ada 4 tokoh yang akan kita bahas bersama-sama, dan minggu ini kita akan mulai dengan tokoh yang menjadi kita sebut sebagai bapak orang beriman, ya, Abraham, the father of faith. Nah, saya tidak akan mengulas tentunya keseluruhan Alkitab yang membicarakan soal Abraham, tapi kita akan belajar bersama-sama ada beberapa poin dari perjalanan kehidupan mereka mengikuti Tuhan, sehingga kita bisa menangkap apa yang Tuhan maksudkan lewat pengalaman mereka dan apa yang kita bisa pelajari dan kemudian kita praktekkan, aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita bicara tentang Abraham itu dulu disebut atau memiliki nama sebelum Tuhan ubah menjadi Abraham, namanya adalah Abram. Dan dalam Kejadian 12 ayat 1-4, nama Abram pertama kali disebutkan ketika Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Poin pertama yang saya mau kita belajar bersama-sama hari ini adalah bagaimana Abram mempercayai janji Tuhan, trusting God's promises. Perjalanan iman seorang Abram atau Abraham yang kita kenal hari ini
dimulai ketika Tuhan memanggil dia dari tanah kelahirannya, dari tempat yang sangat familiar, sangat dia kenali. Pergi ke satu tempat yang Tuhan katakan akan dia tunjukkan. Tuhan tidak memberikan detail terlalu banyak, Tuhan bahkan belum menyebutkan secara persis apa saja akan dia hadapi. Tetapi Abraham memutuskan untuk percaya kepada janji Tuhan yang berkata bukan hanya dia akan disertai, tapi dia akan dibuat jadi bangsa yang besar. Dia akan diberkati, dia akan dibuat jadi masyhur, bahkan lewat hidupnya akan ada banyak orang yang juga diberkati. Padahal kalau kita melihat hari itu usianya sudah 75 tahun dan bahkan dia belum punya anak. Dia belum melihat bukti secara nyata. Tapi bukankah itulah iman? Bahwa seringkali iman bekerja bergerak ketika kita belum melihat secara nyata dengan mata jasmani kita. Tapi kita memilih untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Langkah pertama yang Abraham ambil untuk pergi seperti yang Tuhan perintahkan adalah langkah pertama yang didasari oleh iman yang percaya kepada Tuhan. Inilah menjadi sebuah contoh bagaimana kita belajar kepada pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang Martin Luther King Jr. sampaikan, faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Iman itu adalah mengambil langkah pertama sekalipun kita belum bisa melihat keseluruhan langkah-langkah yang ada di depan kita. So, hari ini saya berdoa lewat keteladanan seorang Abraham, kita juga mau belajar untuk percaya atau kembali percaya kepada tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya bersyukur karena kita bisa melihat dan belajar di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang disebut pahlawan iman ini, bukan hanya karena mereka punya iman yang luar biasa, mereka melakukan hal-hal luar biasa dan percaya kepada Tuhan, tapi sebagai manusia yang sama seperti kita, mereka punya kelemahan, kekurangan, dan seringkali mereka pun mengalami kebimbangan. Di dalam kita lanjutkan di ayat yang berikut dikatakan bahwa kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Jadi sebuah custom di mana ketika seseorang tidak punya anak, maka orang-orang kepercayaannya kemudian akan meneruskan. Terus Abram bilang lagi, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti, ya orang kepercayaannya nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini, ya maksudnya si Eliezer ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ya, ini dalam kondisi Abram sudah berusia dan dia bahkan belum punya anak. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu muncullah sebuah statement yang boleh menjadi teladan kita semua. Sekalipun Abram sempat ragu dan bahkan merasa bahwa tidak ada jalan lain dari sisi manusia. Tapi dituliskan firman Tuhan berkata begini. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Waktu kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, kepada perkataannya. Sekalipun kita belum melihat apa yang dia janjikan itu terlihat nyata secara fisik. Itu Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Itu Tuhan perhitungkan dan itu yang membuat kita boleh yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang adil, Tuhan yang setia. Kalau seorang Abraham yang begitu luar biasa dipakai Tuhan dan disebut menjadi bapa orang beriman saja pernah mengalami keraguan, hari ini Anda dan saya boleh menjadi orang-orang yang cukup lega karena kita tahu bahwa kalau kita ragu, Abraham pun pernah ragu. Tetapi lewat keraguan ini, poin ini saya mau sampaikan. Bagaimana kita navigating our journey through doubt. Sama seperti sebuah kapal yang ada di laut, tidak bisa selalu harus berjalan hanya seperti yang dikemaui oleh si nahkoda. Kadang-kadang ada harus ke kanan, ke kiri sedikit karena ada badai. Demikian juga sebuah keraguan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita kemudian navigate, mengarahkan perjalanan kehidupan kita. Sebab ketika kita mengalami keraguan,
percayalah bahwa di waktu yang sama Tuhan akan datang memberikan encouragement. Sama seperti Tuhan menguatkan seorang Abraham berkata, enggak, janjiku akan dinyatakan dalam hidupmu. Bukankah aku yang sudah berjanji, engkau akan melihat keturunan yang luar biasa. Jadi pasti ini adalah anak kandung yang akan kau terima. Ya, dan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Ada satu statement dari Paul Tillich disebut, doubt is not the opposite of faith, it is one element of faith. Jadi ketika kita berkata bahwa kita beriman kepada Tuhan, bukan berarti bahwa kita nggak punya lagi keraguan. Sebagai manusia kita pasti bisa ragu. Bahkan dalam perjalanannya ketika kita melihat kok sepertinya yang kita alami malahan bukan seperti mendekat kepada apa yang Tuhan janjikan, tapi kok sepertinya agak sedikit menjauh. Kita jadi agak ragu, bener nggak sih ini janji Tuhan? Tapi sama seperti pernyataan tadi, keraguan itu adalah bagian dari perjalanan kita sebagai orang beriman. Waktu kita berkata kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tahu bahwa kita ini belum sempurna imannya. Tetapi Tuhan akan menolong, mengencourage, memberikan kita kekuatan, dan memberikan kita keyakinan supaya kita bisa melewati perjalanan ini dengan tetap percaya kepadanya. Dan yang ketiga, poin ini sampailah di satu momen yang begitu luar biasa, dan sampai hari momen ini menjadi momen yang menjadi perdebatan gitu ya, bahkan dalam di berbagai kepercayaan yang ada. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita tahu bahwa momen ini adalah momen di mana Bapa di surga memberikan sebuah simbol lewat kehidupan Abraham dan anaknya Ishak tentang bahwa akan tiba waktunya anak Allah, Yesus, akan dikorbankan sebagai korban yang sempurna untuk menebus manusia. Ya, di dalam firman Tuhan kita akan membaca bahwa setelah Abraham dijanjikan, ya, ayat ini dimulai dengan kalimat begini, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, menguji Abraham. Dia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang aku katakan kepadamu. Ya, singkat cerita dari janji Tuhan yang tadi kita bahas sama-sama, Tuhan nyatakan ketika Abraham berusia 100 tahun, dia benar-benar memiliki anak seorang Ishak. Tapi kemudian ketika anak ini sudah dia terima dan beranjak mulai berusia makin besar, Tuhan menguji Abraham. Anak satu-satunya yang dia kasihi, diminta Tuhan untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Artinya apa? Untuk dibunuh bagi Tuhan. Kita tidak membaca satupun ayat di sini yang menjelaskan bahwa Abraham ragu, sedih atau apapun. Walaupun secara manusia saya yakin pasti ada perasaan itu. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa setelah dia menerima perintah dari Tuhan, dikatakan keesokan harinya pagi-pagi, artinya dia tidak menunda-nunda. Abraham bangun, memasang pelana keledainya, lalu memanggil 2 orang bujangnya bersama Ishak anaknya. Dia juga membelah kayu dan korban bakaran, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga dikatakan Abraham melayangkan pandangannya, dilihat kepadanya tempat itu dari jauh. Lalu Abraham berkata kepada kedua bujangnya, tinggal kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini, Ishak, akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, di momen ini saya pikir bujangnya maupun Ishak mulai bertanya-tanya, ini mau bawa korban bakaran, tapi korbannya di mana? Apakah ada di mana gitu ya? Dan memang benar dituliskan bahwa ketika Abraham kemudian sudah membawa semuanya, ya, kayu bakar, kemudian bawa api dan pisau. Lalu ketika mereka berjalan berdua, Ishak mulai bertanya. Dia bertanya, manakah anak domba untuk korban bakaran? Tapi Abraham menjawab dengan penuh iman. Dia berkata gini, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Abraham begitu percaya bahwa kalau Tuhan memerintahkan, Tuhan memberikan kemampuan. Kalau dia memberikan sebuah perintah, dia menyediakan pertolongan. Dan benar saja bahwa ketika dia sampai di sana dan Abraham mengulurkan tangan untuk menyembelih anaknya sebagai korban bakaran bagi Tuhan, tepat di momen itu, malaikat Tuhan berseru dari langit dan berkata, Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah.
Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dengan kata lain, lewat malaikat ini Tuhan mau berkata begini, imanmu kepadaku tuh begitu luar biasa, engkau begitu percaya bahwa kalau aku bisa memberikan Ishak bagimu, maka engkau percaya aku juga yang berhak untuk mengambil. Dan kalaupun, ya, dikatakan apa? Di dalam Ibrani dikatakan bahwa Abraham percaya bahwa bahkan Tuhan bisa membangkitkan Ishak kembali. Imannya kepada Tuhan begitu luar biasa. Dan ketika malaikat itu berkata demikian, Abraham menoleh dan melihat ada domba jantan yang tanduknya tersangkut. Dia ambil domba itu, lalu dia korbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan disitulah Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh, God provide. Sampai hari ini katanya dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Itu yang membuat Tuhan kemudian memberikan sebuah janji yang luar biasa. Karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan perintahku. Luar biasa ya, dari iman seorang Abraham itu yang kemudian menjadikan dia bapa orang yang beriman. Obedience amid sacrifice. Ketaatan ya, sekalipun di dalam bentuk pengorbanan. Kita bisa melihat kesediaan kerelaan Abraham adalah sebuah gambaran iman yang luar biasa. Yang memilih untuk berserah penuh kepada Tuhan. Bahkan menyerahkan apa yang dianggap bernilai. Apa yang dianggap punya makna yang luar biasa kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan yang menyediakan. Dari Tuhanlah semuanya dia terima. Sehingga kepada Tuhanlah dia mengembalikan. Hari ini ketika kita sama-sama belajar lewat kehidupan Abraham. Apakah Roh Kudus mengingatkan kepada kita ada hal-hal yang kita anggap begitu dear, begitu kita sayangi, begitu kita pegang erat-erat. Itu bisa bicara tentang keuangan kita, bisa bicara tentang pekerjaan, bisnis, bisa bicara juga tentang keluarga, anak, orang tua mungkin. Ini bisa bicara juga tentang hal-hal yang begitu kita sayang-sayangi gitu ya. Dan tanpa kita sadar kadang-kadang hal-hal yang sebenarnya baik ini. Dan kita percaya itu semua berkat dari Tuhan. Tapi waktu kita pegang itu dan akhirnya kita nggak mau berserah sama Tuhan. Bahkan kita seolah-olah nggak percaya sama Tuhan bahwa ini semua kalau dia bisa berikan. Kalaupun dia ambil, ya itu memang kepunyaan Tuhan. Kita hanya mengembalikan apa yang memang menjadi milik Tuhan. Hari ini saya percaya Tuhan bukan datang untuk mengancam atau sepertinya menakut-nakuti kita dan berkata seperti seorang yang mungkin berkata ambil nih gitu ya. Aku ambil nih. Bukan. Tapi saya percaya Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua. Tuhan sanggup menyediakan. Sama seperti waktu dia meminta Ishak kepada Abraham. Sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan seekor domba. Waktu Tuhan tahu Anda dan saya tidak mampu untuk bisa datang kepada Bapa kecuali lewat Yesus. Sejak semula dia sudah menyiapkan dirinya sendiri dalam bentuk Yesus. Untuk mati di kayu salib dan menebus hidup kita. Kalau Tuhan yang sudah memperhitungkan semuanya dan menyediakan semua yang kita perlu, bukankah seharusnya kita menjadi pribadi yang yakin, tenang, dan percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan semua yang kita perlu. Dan kita sampai di poin di mana ini sesuatu yang sulit ya, karena pengorbanan itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi seperti statement dari Oswald Chambers, faith never knows where it is being led, but it loves and knows the one who is leading. Kita mungkin seringkali seperti Abraham, kita belum melihat nih arahnya akan kemana. Tetapi iman itu tahu, mengenal ada satu pribadi namanya Yesus yang memimpin perjalanan iman kita. Selama kita bersama dengan Tuhan, percaya Dia menyediakan, Dia menyertai kita, apapun yang kita butuhkan. Tersedia buat setiap kita. Dan poin yang keempat yang saya mau sampaikan adalah sebuah statement yang tadi kita baca, yaitu Father of Faith,
Abraham karena imannya dijadikan the father of many nation, bapa segala bangsa. Bagaimana iman itu kalau kita mau ikuti, sekalipun dari hal-hal yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi kita secara konsisten terus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, maka yang sederhana itu akan mengantar kita kepada berkat, anugerah, promosi, kenaikan level yang bahkan jauh lebih daripada apa yang kita sendiri bisa bayangkan. Abraham tidak pernah akan menyangka pada waktu dia dipanggil Tuhan bahwa dia akan disebut bapa orang beriman. Bahkan oleh karenanya Anda dan saya hari ini bisa disebut sebagai turunan Abraham secara rohani dan ikut menerima berkat yang sama. Ketika Abraham itu tahu bahwa dia tua, dia sudah menjadi lemah ya, tidak mampu. Tetapi kitab Roma pasal 4 mencatat gambaran iman seorang Abraham, dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah istrinya telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kondisi fisiknya, keterbatasan yang dia tahu dan dia sadari ada dalam hidupnya, tidak menjadikan dia undur dalam iman percaya kepada Tuhan, tetapi justru dia memegang kuat janji Tuhan. Dan oleh karenanya dia malah justru semakin kuat imannya, dia percaya kepada Tuhan, dia memuliakan Tuhan karena dia yakin bahwa Allah sanggup melaksanakan apa yang dia janjikan. Perintahnya dan firman-Nya dan janjinya adalah ya dan amin. Dan ada satu statement penutup yang saya ingin berikan dan ini ada di ayat yang sama dalam Roma ini, dikatakan di ayat yang ke-23. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, tidak ditulis hanya untuk Abraham saja. Paulus menuliskan ini, tetapi ditulis juga untuk kita, Anda dan saya hari ini. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Di dalam terjemah The Message dituliskan, the same thing gets said about us when we embrace and believe the one who brought Jesus to life when the conditions were equally hopeless. The sacrifice Jesus made us fit for God, set us right with God. Hal yang sama dikatakan tentang kita ketika kita percaya kepada Dia yang membawa Yesus bangkit ketika kondisinya sama-sama tidak ada lagi harapan. Korban yaitu Yesus itu menjadikan kita layak di hadapan Tuhan, dibenarkan di hadapannya. So hari ini lewat kehidupan seorang Abraham, kita bukan hanya belajar tentang iman, ya, pahlawan iman seorang bapa orang beriman, tapi di sini kita juga belajar tentang pribadi Allah Bapa kita yang penuh kasih, yang sekalipun Dia tahu kita lemah dan terbatas, tapi oleh karena kasih-Nya kita dilayakkan, kita dibenarkan. Waktu kita percaya kepada Yesus, sekalipun tidak ada harapan yang mungkin bisa membuat kita percaya, sama seperti Abraham percaya kepada Tuhan sekalipun kondisinya lemah dan tak berdaya. Iman kita hari ini diperhitungkan Tuhan. Faith sees the invisible, believes the incredible, and receives the impossible. Ini sebuah statement dari Corrie ten Boom. Iman itu melihat apa yang tidak terlihat, percaya apa yang luar biasa, dan menerima apa yang mustahil. Hari ini saya berdoa lewat minggu pertama seri Heroes of Faith. Kita belajar dari kehidupan seorang Abraham, kita mengikuti keteladanannya, prinsip-prinsip hidupnya yang kita percaya, sekalipun pernah ragu, tapi kemudian bangkit kembali,
bersedia untuk berkorban karena percaya, bersedia untuk berserah dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan karena dia tahu dari Tuhanlah dia menerima semuanya, dan percaya bahwa dari hal-hal sederhana ini ada hal yang jauh lebih luar biasa yang Tuhan sediakan waktu kita memilih untuk percaya dan berserah kepadanya. Hari ini kami berdoa Bapa, supaya lewat firman yang kami terima hari ini, lewat inspirasi yang kami terima, keteladanan dari seorang Abraham yang begitu beriman dan percaya kepada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahan. Kami juga mengambil komitmen kami hari ini untuk berserah, untuk percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu Allah tidak terbatas. Tuhan sanggup menyediakan semua yang kami perlukan. Kalau Dia sudah menyerahkan dirinya sendiri sebagai korban untuk menebus kami, bukankah kami jauh lebih percaya bahwa Dia sanggup melakukan hal-hal yang ada di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami berserah penuh, pakai kami supaya kehidupan kami boleh menjadi sebuah contoh bagaimana seseorang yang percaya, beriman, sekalipun di tengah-tengah terbatasan dan sekalipun kami belum melihat. Biarlah hari ini kami mengambil keputusan untuk melangkah dengan langkah iman, sama seperti Abraham dipanggil oleh Tuhan. Hari ini kalau Tuhan memanggil kami, biarlah kami melangkah dengan iman yang sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dimanapun hari ini anak-anakmu berada ketika mereka mendengar firman ini, hari ini aku berdoa ada iman yang dikuatkan, ada iman yang bangkit. Bukan karena keadaan, bukan karena situasi, tapi karena pribadi Tuhan yang kami percaya, Dia yang tidak pernah meninggalkan kami, yang akan menyediakan dan akan selalu ada menjadi penolong bagi kami dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur hari ini. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Anda yang hari mendengar kisah ini, dan ini mungkin kali pertama Anda mendengar tentang Abraham, Anda mendengar tentang Yesus. Hari ini saya mau beritahu, Tuhan berjanji, Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah, kasih Bapa akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus, anak yang tunggal, supaya dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini, maukah kita percaya, maukah Anda percaya kepada Yesus yang mati, yang bangkit, dan menebus hidupmu? Oleh karena apa yang Dia kerjakan, waktu kita percaya, kita akan menerima pengampunan dosa, penebusan hidup kita, dan juga keselamatan yang Dia sediakan. Bahkan selama kita berjalan di muka bumi ini, kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan hidup kita akan Tuhan pakai untuk jadi berkat. Kalau Anda berkata bahwa, iya saya mau, ikuti hari ini saya berdoa. Katakan dari hati kita, Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku lemah, tak berdaya, tapi aku percaya Tuhan Yesus sanggup menolong. Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menembus hidupku. Aku menyerahkan hidupku hari ini ke dalam tangan-Mu. Jadi sesuai kehendak-Mu. Aku percaya Engkau yang memimpin kehidupanku mulai hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Yesus. Amin. Dan kalau ini doa yang baru saja Anda doakan, congratulations, ini sebuah awal yang baru, ini sebuah chapter yang baru, dan kau akan melihat bagaimana perjalananmu akan Tuhan jadikan penuh dengan mungkin lika-liku tetapi penuh dengan anugerah. Seperti Abraham, kau akan melihat bagaimana penyediaan, pertolongan, dan hal-hal yang kelihatannya mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami percaya hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang berkata iya kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan. Dan kami percaya janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan setiap kami. Nah, dalam nama Yesus, biar setiap kita yang percaya, menerima kebenaran ini, dan mau meresponnya dengan ketaatan. Kita sama-sama katakan, amin. Praise the Lord. Thank you Pastor Bambang untuk sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Dan saya percaya sudah memberkati kita semua. Anda dapat membagikan link video ini, juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada sahabat dan keluarga, supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia.
Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Sekarang, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari kita sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di November dan sudah menerima kebenaran firman yang menjadi sebuah inspirasi dan keteladan buat kita, kisah seorang Abraham, dan kita juga sudah mengalami perjumpaan, saya percaya, lewat penyembahan kita hari ini. Saya berdoa ini menjadi bukan hanya sebuah awal di bulan November, tapi ini menjadi suatu encouragement yang menguatkan kita untuk terus berjalan sampai kepada akhir tahun ini, bahkan seterusnya. Ingat, 2023 adalah tahun iman yang berkemenangan. Jangan menyerah, tetap percaya, dan kau akan melihat Tuhan sanggup menggenapi apa yang Dia janjikan. Bukan karena keadaanmu, bukan karena keterbatasan, bukan karena apa yang di sekitarmu, tapi karena pribadi Tuhan. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, hari ini terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, kekuatan, kasih karunia, penyertaan dari Roh Kudus yang akan menyertai Anda hari ini dan bahkan untuk seterusnya. Dan hanya di dalam nama Yesus, biar setiap kita yang percaya menerima berkat, anugerah, dan pengutusan yang kita sama-sama katakan, amin. God bless you and happy Sunday.